Dari awal saya udah bilang, begitu ibu jadi gubernur, umumkan apa saja perusahaan ibu di bidang nikel, apa saja perusahaan ibu di batu bara, apa saja perusahaan ibu di emas, apa saja perusahaan ibu di Ibu Sherly di bidang biji besi, apa saja perusahaan ibu di bidang bauksit, supaya minta masyarakat Maluku Utara mengawasi. Ini kalau lihat izin penyampaian kawasan hutannya nih baru saja gitu loh. Jadi mau bilang apa, Bu? Tapi poin kita, iya oke, denda 500 miliar. Tapi proses pidananya harus jalan juga gitu loh. Iya, itu kan pelanggaran hukum gitu ya. Udah. Kembali menghadirkan senior kita, wartawan senior, Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia, kita tetap kritis ya, walaupun ini bulan puasa. Kita tidak boleh gibah, kita tidak boleh suudon. Tapi kita tetap kritis. Bang, pertama saya undang abang sebagai wartawan senior. Yang kedua, saya undang abang karena abang putra daerah Maluku. Mengejutkan, per kemarin hari Minggu tanggal 22 Februari 2026, muncul berita yang sangat menggemparkan. Ada penetapan denda kurang lebih 500 miliar yang diberlakukan pada perusahaan yang kelihatannya perusahaan itu diidentifikasi sebagai perusahaan milik gubernur Maluku Utara. Ini kan operasi dari berita yang kita baca, Bang. Operasi ini kan operasi yang kurang lebih sama juga terjadi juga di wilayah lain. 2-3 minggu yang lalu saya bahas juga tentang bauksit di Kalimantan Barat. Juga operasinya mirip-mirip, Bang. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita juga bahas dengan Pak Letjen Eko soal adanya bukaan dalam IUP perusahaan lain yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang hari ini mulai kelihatan, Bang. Apakah orang-orang ini memang mendapatkan dukungan yang sangat kuat selama ini dari pemerintah sebelumnya sehingga tidak tersentuh dan hari ini menjadi tersentuh karena sudah berganti kepemimpinan? Karena kalau kita lihat Satgas yang dipimpin oleh Pak Sapri ini kan lahir di 2025, Bang, melalui peraturan pemerintah. Hari ini beliau gaspol nih pada sektor penertiban kawasan hutan itu. Apakah memang Pak Presiden ini ingin menunjukkan bahwa saya tidak sama dengan pemerintahan sebelumnya? Saya komit memberantas ilegal-ilegal ini. Apa yang Abang bisa jelaskan? Ya, dipelihara. Selama ini dipelihara. Praktik selama ini dipelihara. Iya. Lama dipelihara. Ya dari 2004. 2004, Bang ya. Hampir 20 tahun ini. Iya. Pelihara. Puncaknya itu adalah revisi undang-undang minerba. Di era Pak Jokowi. Di puncaknya, padahal kalau tidak cepat disahkan undang-undang itu, tambangnya kembali kepada negara. Tapi dengan revisi undang-undang itu, maka tambang diperpanjang otomatis. Gitu. Jadi ini ya kita bersyukurlah ada presiden namanya Prabowo Subianto. Yang kedua ada ketua tim Satgas yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Jenderal Syamsuddin gitu lah. Itu yang kita bersyukur dulu bahwa ini karena dipelihara. Jadi ini kan hampir masif merata. Satu yang ditemukan agak besar itu di ujung pemerintahan Jokowi itu adalah kasus timah di Bangka Belitung 300 triliun. Iya. Nah, di luar itu, tapi ini semua ini praktek koridor yang sudah berlangsung dari eranya Pak SBY. Dan itu terjadi di mana-mana, Bang. Dan makin masif di eranya Pak Jokowi. Jadi ini yang terjadi hari ini gitu loh. Jadi kita termasuk juga izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, yang alhamdulillah kita bersyukur ini hampir merata di seluruh, baik itu terjadi terutama di sektor minerba. Minerba itu meliputi nikel, bauksit, batu bara, emas, ya. Dan mineral yang ada di bawah
Yang hari ini dikoordinir sama Main ID bang ya? Iya. Oke. Jadi izinnya di tempat lain, ditambang tempat lain. Oke. Jadi izinnya di sini, pelepasan kawasan IPKH, izin penyempakai kawasan hutan, IPPKH-nya di sini, dia nambang di sini. Tapi masih di kawasan IUP dia gitu loh. Oke. Jadi bahkan di kawasan IUP-nya orang lain gitu loh. Dirasakan itu. Iya. Dan gini loh, jadi Dinda harus paham, baik perjudian, baik judi online, baik narkoba, baik penyelundupan, Bang. termasuk ini dilindungi oleh para jenderal yang dibilang oleh Pak Prabowo di DPR MPR itu. Oke. Jadi ini mendapat perlindungan yang masif, gitulah. Nah, ketemulah dengan tim gila yang dipimpin oleh Pak Sapri Samsudin dengan operator lapangannya Kasum TNI Letnan Jenderal Richard Tanpa Bolong. Oke. Ini jarang menemukan. Kita telah membahas Bu Sherly itu di tempat ini, di rumah pemuda ini. Iya. Berkali-kali pernah kita bahas Bu Sherly sebagai gubernur umumkan perusahaan ibu di Maluku Utara yang terlibat di tambang itu mana saja. Iya. Umumkan supaya rakyat mengawasi. Kalau tidak kan yang terjadi seperti ini. Yang ditemukan adalah BPK. Iya, BPK yang temukan. BPK yang menemukan. Publik nggak bisa menemukan. Iya. Gitu loh. Yang namanya PT Karya Wijaya itu yang menemukan dia adalah BPK. Gitu loh. Dia BPK menemukan untuk hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu loh. Nggak gampang ini. Permintaan khusus ini gitu loh. Oke. Jadi dia menambang di lokasi Pajar Bakti Lintas. IPPKH-nya tuh punya Pajar Bakti Lintas. Tapi perusahaan Bu Sherly ini harinya kena denda 500 miliar. Oke. Apakah praktek seperti ini, Bang, untuk menghindari kewajiban uninvoicing yang dibilang oleh Pak Sapri Samsudin yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini mencapai 200 miliar US dollar. Kalau dengan begini kan tidak ada kewajiban bayar sana bayar sini. Iya. Termasuk reklamasi mungkin bukan kewajibannya. Ini kan untuk menghindar bayar sana bayar sini. Oke. Pajak itu pajak ini. Itulah. Udah begitu dapat lagi restitusi pajak. Kan gila gitu lah. Ini peliharaan nih bos. Nah yang kayak ini saya konsen saya dengan Ibu Sherly ini hampir sama. Dia orang Ambon yang hari ini jadi gubernur Maluku Utara. Oke. Saya anak Maluku Utara yang lahir dan besar di Seram. Oke. Di Ambon. Gitu loh. Lahir besar di Seram. Lahir di rumah. Saya hari ini tinggal di rumah kakek-kakek saya dari Tidore. Peninggalan ahli warisnya jatuh ke ibu saya dari Tidore gitulah. Jadi saya dengan Bu Sherly ini gitu. Dari awal saya udah bilang, begitu ibu jadi gubernur, umumkan apa saja perusahaan ibu di bidang nikel, apa saja perusahaan ibu di batu bara, apa saja perusahaan ibu di emas, apa saja perusahaan ibu di Ibu Sherly di bidang biji besi, apa saja perusahaan ibu di bidang bauksit, supaya minta masyarakat Maluku Utara mengawasi. Ini kalau lihat izin penyempakai kawasan hutannya nih baru saja gitu loh. Jadi mau bilang apa Bu? Tapi poin kita, iya oke denda 500 miliar. Tapi proses pidananya harus jalan juga gitu loh. Iya itu kan pelanggaran hukum gitu ya. Udah pasti ini pelanggaran pidana. Iya. Udah pasti pidana. Nah proses pidananya harus jalan. Kalau nggak salah di Maluku Utara itu yang hampir yang sama juga terjadi pada perusahaannya Mineral Trobos. Punya David Glenn. Oh itu nama kan pernah muncul juga di sidangnya Pak mantan gubernur sebelumnya Bang? Ya. Jadi proses pidananya harus segera jalan. Kalau cuma berhenti di
Kan di timah kan pidana. Iya. Kenapa ini tidak pidana? Kalau cuma bayar denda, udah ganti rugi selesai. Oke, denda, pidananya harus jalan. Pidananya itu satu, sama seperti yang di timah. Ada pidana kerusakan lingkungan, ada kerusakan biodiversity. Yeah. Nah, ini semua tidak bisa diukur dengan, harus ada pidana gitulah. Saya menyarankan sebelum proses pidananya berjalan, Bu Sherly sebaiknya mundur dari gubernur. Oke, sebelum itu Bang, agak menarik diskusinya ini. Sebelum ke sana saya mau tanya Abang dulu, apakah boleh seorang gubernur memiliki perusahaan di dalam wilayah yang beliau kuasai? Karena kan kita pikirkan jangan-jangan terjadi konflik interest di situ. Ini kalau tidak salah perusahaan yang sudah dimiliki oleh suaminya Bu Sherly. Oke. Pak Beni Laos, almarhum. Sebelum beliau jadi gubernur. Sebelum calonkan diri jadi gubernur. Iya. Beliau pengusaha. Oke. Sempat jadi bupati Morotai juga. Morotai. Gitu. Ini makanya karena ini sudah ada dari awal kan di Rumah Pemuda ini saya udah pernah bilang bahwa umumkan Bu Sherly perusahaan ibu mana saja yang mengurusi tambang di Maluku Utara supaya diawasi oleh masyarakat. Jadi ada disclosure informasi publik kepada masyarakat supaya jangan ada saling tunggang menunggangi. Tapi kalau begini tidak ada larangan karena ini sudah ada jauh sebelum dia menjadi gubernur. Tapi karena akibat hari ini mau tidak mau tersangkut pada dia sebagai pemegang saham mayoritas, atau mudah-mudahan dia bukan pemegang saham mayoritas, bukan pengendali. Tapi kalau ini pengendali, gimana mengharapkan orang lain mentaati peraturan sementara dia sendiri saya tidak? Udah mundur aja lah. Yang terbaik bagi Sherly mundur, lalu datang minta diperiksa oleh kejaksaan. Tidak perlu tunggu dipanggil. Ini pasti kok pidana ini kok. Pasti pidana. Saya hakul yakin, perkiraan saya tidak mungkin denda sebesar ini tanpa ada pidananya. Itu kan yang terjadi juga pada kasus timah. Penyitaan 6 smelter itu. Iya, ada pidananya. Nah ini pasti pidana. Orang kasusnya apa itu? Punya Pak teman kita yang Letnan Jenderal aja itu dilarikan ke pidana kok. Jadi udahlah. Iya Pak Eko betul. Pak Eko Rotmoko ya. Pak Eko. Ini pasti dugaan saya pidana. Tidak bisa. Kalau lihat audit BPK model begini, audit BPK itu nomor 13 LHP strip 05 tahun 2024. Inilah yang saya udah ingatkan dari awal. Saya udah tahu, saya dapat bocoran ini dari awal. Sebelum saya ngomong sekitar berapa bulan lalu tentang Bu Sherly, saya udah dapat bocoran ini. Kan kemarin kasus penggelapan pajak juga itu kan masuk juga perusahaan yang punya Bu Sherly juga gitu loh. Udahlah, makanya diumumkan. Dulu itu saya teringat ya, ada Menteri Pertahanan Amerika namanya William Cohen. Ketika Clinton jadi presiden, dia ditunjuk jadi Menteri Pertahanan, tapi dari Republik. Clinton Demokrat. Nah, termasuk dia, loh, saya tidak suka dengan Anda, tidak apa-apa. Tapi saya butuh Anda untuk jadi Menteri Pertahanan. Apa yang dilakukan? Semua saham dia di perusahaan, dia jual habis. Di mana ada perusahaan saham dia jual habis. Tunggu dulu. Saya jual dulu saham perusahaan saya semua dulu. Baru jadi Menteri Pertahanan. Karena nanti dia menghindari konflik interest gitu lah. Supaya bebas dari konflik interest, betul. Kalau punya tanggung jawab moral. Ini Bu Sherly ini kan lagi fixing tentang dia moralis sekali gitu loh. Betul. Hampir kita buka YouTube atau Facebook atau ini dapat aja tuh Bu Sherly gitu. Dia lagi bedah rumah lah, lagi macam-macam lah gitu loh. Situ positif. Terus semua. Ini gimana denda 500 miliar ini? Saya tetap berharap dia bukan perusahaan dia loh. Walaupun sudah diumumkan di media massa, saya baca di inilah.com. Saya tetap berharap ini bukan perusahaan dia. Apa nama perusahaannya itu? Wijaya apa tadi? Karya Wijaya. Karya Wijaya, betul.
Tetap saya berharap bukan perusahaan dia. Tapi kalau benar ini perusahaan dia, langkah terbaik yang dia lakukan sebagai petanggung jawab moral bahwa dia tidak bermoral dalam tata kelola sebagai seorang petinggi, dia tidak layak dicontoh. Maka dia harus mundur. Ya, beliau harus mundur. Tidak ada kata lain. Mundur terhormat. Oke. Tapi kalau tidak proses pidana, udahlah. Ya, ini beda-beda tipis dengan Komisioner OJK disuruh mundur lah. Udahlah, ini peringatan kepada Bu Sherly, mundur aja dari gubernur aja lah. Oke, Bang. Kalau dilihat dari sisi manajemen perusahaan, tentu Ibu Sherly bukan bagian dari manajemen itu. Dia bukan direktur, dia bukan pelaksana segala macam. Tetapi yang namanya pemegang saham adalah pihak yang menerima manfaat dari apa yang dikelola oleh pihak manajemen. Artinya operasi ilegal itu pasti beliau tahu. Dinda, kasus anaknya Reja. Oh ya, PT Orbit Terminal Merak. Reja jadi tersangka. ya. Reja jadi tersangka di mana? Beneficitas Owner. Beneficitas Owner. Baru pertama kali dalam sejarah pemegang saham jadi tersangka. Karena dia penerima manfaat dari kerja ilegalnya PT Orbit Terminal Merak. Bu Sherly dapat manfaat. Oke, artinya Ibu Sherly berpotensi jadi tersangka, Bang. Iya, kalau itu standarnya, Sherly harus jadi tersangka. Oke. Kan dia pasti pengawasannya di dia. Iya dong. Makanya dari awal saya kan teriak di sini bahwa Bu, umumkan ini perusahaan saya, masyarakat Maluku Utara dan non Maluku Utara silakan awasi cara kerja mereka. Betul. Kalau kemarin dia lakukan itu, hari ini dia terhindar dari itu. Ini perusahaan saya. Iya. Silakan diawasi dan pastikan mereka tidak bekerja di luar aturan yang berlaku. Iya. Ini izin pinjam pakai kawasan hutannya punya perusahaan lain, Fajar Bakti Lintas dipakai oleh Karyawijaya itu. Karyawijaya. Mudah-mudahan Karyawijaya bukan punya Bu Sherly dan keluarganya. Tapi menurut inilah.com sih punya Ibu Sherly, Bang. Itu dia persoalannya gitu loh. Jadi, tapi saya tetap berharap tidak. Kalau itu betul punya, tercatat di AU punya keluarga Bu Sherly, pintu terbaik salah satunya mundur. Dengan dia mundur dia terhindar dari tersangka, Bang. Tidak Ya, juga. Kan tidak supaya juga, dia Bang? lebih tidak menyeret pemerintah Maluku Utara. Oke. Tidak membuat ya Allah, ini daerah saya nih, mudah-mudahan tidak ya. Daerah saya ini gubernur pertama itu administratur birokrat terbaik. Kami dulu kalau sekolah di Ambon itu dengar nama Taib Armain, senior kita berdua, Betul. itu birokrat terbaik yang dipunyai oleh pemerintah Provinsi Maluku. Masih menyatu Masih dengan Maluku, betul. dengan Maluku. Berakhir di penjara. Begitu berikutnya gubernur Ustadz Ulama. Al-Mukarram, ulama Pak Kiai Gani Kasuba, berakhir di penjara. Ini juga mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau ini ya mau bilang apa gitulah. Kita cuma berharap, tapi kita minta pada penegak hukum harus tegak, tanpa pandang bulu. Saya sampai menit ini kita ketemu ini, saya berharap perusahaan Karyawijaya ini bukan punya Bu Sherly. Oke. Tapi kalau ini Bu Sherly punya tempat yang terbaik, Bu Sherly mundur lalu hadapi proses hukum yang terjadi. Denda saja itu sudah standar moral Bu Sherly sudah tidak bagus. Kalau ini punya denda itu kan menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran secara valid gitu kan. udah terjadi pelanggaran gitu loh. Iya. Nah, bagaimana Ibu Sherly mau suruh perusahaan yang ada di Maluku Utara taati peraturan? Sementara kalau perusahaan Bu Sherly sendiri tuh melanggar peraturan. Iya. Saya tidak ada benci dan tidak benci ya. Iya. Saya tetap hormat sebagai gubernur di kampung halaman saya. Tapi ini bukan hal bagus yang dicontohin.
Bukan hal. Ya sebaiknya orang jadi gubernur tuh ya tidak punya interest untuk berbisnis lagi. Kayak dia hanya kelola. Tapi susah juga Bang jadi gubernur kalau nggak ada basis bisnis yang bagus, yang kuat. Karena biaya politik terlalu tinggi kita. Ya nggak masalah kalau kerjanya mengurus rakyat tidak ada persoalan. Tapi kalau kerjanya bukan untuk urus rakyat, cashback untuk orang yang membiayai jadi persoalan gitu loh. Oke, Bang, ini kan Satgas PKH telah bekerja nih, telah menertibkan sesuai dengan peraturan pemerintah, telah menertibkan kawasan hutan itu yang ilegal-ilegal ditertibkan semua nih. Tentu bukan tugas Satgas PKH untuk menetapkan mereka sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum alias melakukan tindak pidana. Tugasnya Kejaksaan Agung. Tapi ketua harian Satgas PKH-nya itu Jampitsus. Nah ini yang belum kita lihat Bang. Karena begini Bang, ini kita harus buka ke. Feeling saya bilang pasti mengarah ke sana. Oke, kan tidak cukup dengan feeling Bang, kita harus dorong. Banyak kita bicara di tempat ini banyak terjadi gitu. Banyak terjadi, betul. Karena di sana itu apalagi basis kerugiannya adalah audit BPK. Audit BPK. Yang berhak menghitung kerugian negara Republik ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan UUD 45 itu adalah BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK. Karena ini bukan proyek pemerintah, maka bukan BPKP. Ya. BPK. Diaudit untuk tujuan khusus. Iya. Luar biasa untuk Indonesia Timur tuh 500 miliar itu bukan angka kecil, Bos. Baru pertama ini. 500 miliar, Bang. Baru pertama ini dan itu. Padahal itu menemui gubernur gitu loh. Sisi lain 25 miliar utang mahasiswa Maluku Utara tidak bisa dibayar. Saya sedih. Bu, saya berharap Ibu hadapi ini dengan elegan, sabar, taati proses hukum, tapi supaya tidak menyandra daerah kita, Maluku Utara, ya Ibu mundur aja dulu. Oke. Supaya menghadapi proses ini sampai selesai dulu. Karena bayangkan tanpa pidana pun di denda 500 miliar itu udahlah. Bu Serli, apapun Bu Serli fixing model apapun nggak benar aja lah udahlah. Iya. Itu baru satu perusahaan loh Bang. Belum perusahaan yang lain yang memiliki David apa tadi tuh? Terobos itu. Kan beberapa perusahaan itu yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu Bang. David Glenn Oy. China kalau kelihatan dari nama Bang ya. Iya. Terkenal lah itu di sana tuh. Terkenal nama itu Mineral Terobos ya. Itu lagi dihitung, masih dihitung ya, berapa kerugian negara itu. Dan praktek ini di Maluku Utara hampir masif kok. Nah, karena kita tahu masif itu kita berharap Bu Serli tidak terlibat gitu loh, Bos. Iya. Makanya dari awal kita minta Bu Serli buka kepada masyarakat Maluku Utara dan publik Indonesia. Ini ada perusahaan saya, ini ada perusahaan saya, ini ada perusahaan saya, ini perusahaan saya. Jangan masyarakat tracing sendiri. Iya. Ini ayo awasi. Kalau tidak benar kita tindak sama-sama. Iya, lapor. Bila perlu saya cabut izin perusahaan saya. Itu baru top. Iya, betul. Ini kalau kayak begini bagaimana? Kita mau bilang apa? Kita suruh perusahaan di sana tertib, taat aturan. Orang gubernurnya sendiri aja melanggar aturan. Saya sama di rumah saya itu Bang. Kalau saya selalu beban begini. Kalau saya suruh anak saya sholat sementara saya tidak sholat. Nah, anak saya gimana ceritanya? Ya kurang lebih begini kan. Bagaimana gubernur mau menertibkan kawasan hutannya kalau gubernur sendiri punya izin mengelola kawasan hutan? Kan gini, gitu persoalannya Bang. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gubernur melanggar 100 hektar, yang bukan gubernur langgar 1000 hektar. Udah contohnya di gubernur kok. Iya. Nanti orang akan lihat itu. Gubernur aja melanggar, kenapa kita tidak melanggar? Betul. Dan ini tentu presiden buruk. Aku saya karena sudah tahu ini, saya udah ngomong waktu kita podcast ini. Iya, betul. Bu. Tapi aku tidak kasih tahu tentang. Saya udah dapat bocoran tentang audit BPK ini gitu loh. Oke. Tapi Bu Serli masih
Hoha aja ya. Udah. Kalau kebiasaan abang nih dengan besaran denda 500 miliar itu, apakah itu sesuai dengan kerugian negara atau di bawah angka kerugian negara, Bang? Ya kalau hitungan BPK kita oke aja lah, Bos. Maksudnya kebiasaan yang abang temukan sebagai wartawan ekonomi, apakah dengan denda 500 miliar itu jumlah kerugian negara juga yang dihitung BPK itu sekitar angka yang sama? Ya, itu atau bisa lebih besar dari itu, Bang? ambil paling kecil aja itu. Standar paling Itu paling kecil aja tuh. Kalau 3 perusahaan melakukan hal yang sama dengan denda yang sama, berarti Udah sama 1,5 dengan triliun. semua sama dengan APBD-nya Maluku Utara gitu. Iya. Itu poin saya. Ya kita bersyukurlah. Bangsa ini harus bersyukur punya ketua Dewan Pertahanan Nasional yang hari ini dijabat oleh Menteri Pertahanan. Sabri Samsudin. Kita kasih aplaus dan penghormatan yang tinggi kepada Pak Sapri. Pelaksana hariannya di sana ada Jampitsus, Bang, ya. Jampitsus, terus wakil ketua juga ada Kasum TNI, Richard Tabuwolong. Mungkin Pak Kapolri juga ada di dalam juga. Oke. Artinya, Bang, kalau ini tidak diproses secara pidana, kalau kejaksaan masih menunggu laporan, berarti ketua harian Dewan Pertahanan tidak bekerja. Apa gimana, Bang? Ya kita positif thinking aja bahwa ini bakal berjalan lah. Bakal berjalan. Saya yakin berjalan. Kalau Bapak Presiden ini ya kalau udah merugikan rakyat nggak ada kompromi lah. Dia tetap konsisten. Ini banyak yang melobi beliau, yang jadi tersangka ini banyak yang melobi beliau. Tapi kesalahan tetap kesalahan. Proses tetap proses gitu loh. Jangan tunggu jadi pembicaraan publik baru. Saya jujur saya bilang saya udah dengar ini gitu loh. Tapi kemarin saya nggak buka karena ya kita kasih sinyal aja buat ibu bahwa ini Anda bermasalah loh. Ya. Buka aja gitu loh supaya melibatkan publik mengawasi. Ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kepala daerah yang lain, Bang. Ini Dinda, kalau yang terjadi hari ini udah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Iya. Ini kan yang diambil yang paling terakhir aja. Kalau diusut 10 tahun belakangan, ya bisa terjadi juga gila gitu ya, Bang. Dan tidak bisa berlindung juga bahwa dalam kasus Reja Khalid itu beneficitas owner, pemilik perusahaan itu jadi tersangka. Alasan Kejaksaan Agung menetapkan Reja Khalid jadi tersangka itu karena dia pemilik perusahaan PT Orbit Terminal Merak. Oke. Bukan sebagai manajemen perusahaan jadi, itu ya. Bagus. Ada terobosan Kejaksaan berani menetapkan beneficitas owner sebagai tersangka itu luar biasa gitu loh. Sehingga owner ikut mengawasi. Iya. Jangan owner taruh sopir menjadi direksi. Nanti ada apa-apa sopir yang masuk penjara. Pembantu di rumah jadi direksi dan komisaris, pembantu di rumah yang masuk penjara. Iya. Owner tidak gitu lah. Ini kan kebiasaan selama ini, Bang. Padahal owner itu kan orang yang menerima hasilnya. Itulah penerima manfaat itu, beneficitas itu gitu lah. Benefitnya dia yang dapat gitu loh. Benefit dia yang dapat. Ya mudah-mudahan kita berharap ini pembelajaran bagi gubernur-gubernur lain. Supaya hal yang sama segera kalau punya punya perusahaan yang berbisnis di bidang yang bersentuhan dengan jabatan Anda, segera kasih tahu kepada publik. Ya. Biar jangan sampai publik yang cari-cari sendiri. Ini sekarang susah disembunyikan, Bos. Susah. Yang disembunyikan loh orang Einstein yang begitu tertutup aja. Kalangan tertentu aja bisa dibuka sama publik kok. Karena begini. Sampai Raja Inggris, Raja Charles hari ini menangguhkan semua gelar kerajaan yang melekat pada adiknya Pangeran Andrew. Siapa tahu itu, Bos. Tapi terbuka kok. Iya. Jadi jangan tunggu dibuka sama publik baru. Ini jangan. Iya. Nanti buka aja, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Jangan pakai alasan udah dilaporin nih LHKPN gitu loh. Iya. Umumkan, LHKPN itu persoalan lain. Iya. Umumkan aja. Ini berdasarkan saya udah lapor LHKPN ini begini. Tapi diumumkan, disclosures kepada publik, jangan tunggu publik cari. Iya. Itu yang paling penting. Ya, saya berharap lagi-lagi ini perusahaan Karya Wijaya ini bukan punya Ibu Serli.
Kalau punya, ya untuk kesekian kalinya kami orang Maluku Utara harus menyatakan sedih karena ancaman pidana berada di depan Bu Shirley kembali gitu. Ya itu harapan kita, mudah-mudahan tidak terrealisasi. Tapi kita tetap berharap ya mungkin salah informasi saja lah. Tapi kalau lihat ini, karena saya udah tahu dari beberapa bulan lalu gitu. Hal positif yang bisa kita ambil Bang dari pemberitaan belakangan ini adalah bahwa ini adalah berita baik buat masyarakat Maluku Utara dan masyarakat-masyarakat di sekeliling tambang bahwa pemerintah serius menangani hal-hal yang ilegal. Usul kita, Rumah Muda, tangguhkan dulu semua izin. Evaluasi kembali. Layak tidak izin itu ada. Jangan sampai seperti perusahaan apa itu di Maluku Utara yang satu pulau Pau semua jadi izin tambang. Iup di satu pulau. Iup di satu pulau yang 95% atau 97% itu iup. Iup ya. Jadi kebun masyarakat, rumah masyarakat, semuanya iup sudah itu. Halaman rumah masyarakat iup gitu loh. Evaluasi dulu Pak. Kita usulkan pemerintah. Mungkin sebentar lagi pemerintah akan bentuk badan pengelola minerba kalau nggak salah, badan khusus. Ya dievaluasi semua dulu izin ini. Karena kemarin tuh pemberian izinnya, ya ini karena pemberian izinnya berantakan. Berantakan ya. Pemberian izin itu berantakan, kacau. Kekacauan itu disempurnakan oleh tim apa yang dipimpin oleh kepala badan, kepala menteri penanaman modal waktu itu dijabat oleh Bahlil lah Dahlia. Apa lupa saya. Tim Kepres itulah. Kepres nomor 70 kalau tidak salah. Makin kacau lagi setelah ditangani oleh tim ini. Jadi buah hari ini kacaunya udah mulai dari eranya Pak SBY. Makin kacau lagi itu transaksi terbesar itu setelah adanya tim itu. Sampai berarti ada kemungkinan orang-orang itu terlibat Bang. Tabrakan antara Pak Luhut dengan Pak Bahlil begitu tajam gitulah. Gitulah. Gitu. Jadi kacau ketika itu gitulah. Nah inilah buah daripada tim itu gitulah. Berarti itu yang perlu kita ini. Mudah-mudahan saya sebagai orang Maluku Utara boleh satu lagi Bang. Kalau Abang menyebut bahwa sumber masalahnya itu adalah Kepres dan itu dipimpin oleh Pak Bahlil, apakah perlu jaksaan kemudian memeriksa khusus Pak Bahlil terkait dengan keluarnya izin-izin tambang ini? Kalau itu mengandung unsur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kenapa tidak? Terima kasih banyak Bang Isvan. Hanya